Terima kasih Pak Jeff. Saya bisa share screen ya Pak ya? Bisa Ibu, Oke, bisa. udah di close. Oke, Oh, ya, bentar ya, bentar. Oke, silakan. oke. Ya, saya mau menyapa dulu semua teman-teman yang ada di sini. Perkenalkan saya Ruth dari Bandung. Boleh saya minta buka kamera 3 detik saja supaya saya bisa lihat wajah-wajah sehingga rasanya lebih enak gitu. Kayak benar-benar komunikasi sama person ya, sama orang gitu. Terima kasih, terima kasih. Oh, ada Bu Mariam. Hai Bu Mariam. Udah 5. Oke, ini beberapa sudah chat-chat juga sama saya. Oke, ya terima kasih teman-teman. Silakan di ini lagi close kamera lagi kalau ini memang lebih enak. Oke, saya akan eh, share screen ya. Baik, izinkan saya membagikan topik ini malam hari ini. Walaupun sebetulnya saya bukan ahli dalam pendalaman ini, tapi apa yang saya ingin bagikan kepada teman-teman malam ini lebih kepada hal-hal yang sehari-hari dan praktis yang bisa dilakukan lewat Lectio Divina ini. Nah, apakah Lectio Divina? Sebetulnya secara sederhana Lectio Divina itu terjemahannya firman ilahi ya, firman ilahi yang merupakan suatu kebiasaan merenungkan firman. Nah, istilah ini sendiri dimulai oleh orang-orang Kristen pada abad ketiga. Jadi, eh, bagaimana firman itu dipelajari, direnungkan. Jadi sebetulnya seperti saat teduh ya, kalau misalnya kita zaman sekarang lebih sering mempergunakan istilahnya itu saat teduh. Nah, Lectio Divina sendiri dapat menjadi salah satu alat bantu untuk menumbuhkan disiplin rohani. Disiplin rohani itu apa ya sebetulnya? Kalau kata disiplin sendiri itu pemahaman sesungguhnya kan disciple ya, dimuridkan, jadi diajar, dilatih, diulang-ulang, dibantu, dikoreksi. Nah, disiplin rohani itu melatih kebiasaan untuk mencari, merenungkan, mendoakan, dan menerapkan firman ilahi. Ada ayat yang saya taruh sini, izinkan saya membacanya. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Jadi ini juga bisa menjadi dasar dari Lectio Divina itu ya. Kita mencari firman Tuhan. Nah, tujuan dari Lectio Divina sendiri apa sih? Tujuan dari kita melakukan saat teduh atau kita membaca firman itu apa sih? Mungkin kalau saya boleh mensarikan di sini itu untuk mempererat persekutuan kita dengan Tuhan. Karena melalui Lectio Divina itu sebetulnya kita lebih mengenal Tuhan, lebih seperti menjadi sahabat Tuhan karena kita tahu pribadinya. Nah, dari situ juga kita dapatkan firman Tuhan yang adalah sumber kehidupan kita. Kita tuh hidup tuh kan menghadapi hal-hal setiap hari ya. Jadi kalau kita menghadapi hal-hal dalam hidup kita tanpa sesuatu nilai atau landasan, itu kita akan bingung. Tapi waktu kita punya firman Tuhan, itu jadi sumber kita untuk menghidupi hidup kita. Firman Tuhan itu kekuatan. Jadi waktu hidup itu keras rasanya, kita bisa kembali kepada firman Tuhan, terus ada kekuatan di situ, ada support ya. Lalu penopang, dan kemudian senjata. Ini juga salah satu yang penting. Waktu kita menghadapi sesuatu yang seperti serangan terhadap kehidupan kita, membuat kita takut atau terkuras atau cemas atau seperti bingung gitu ya. Nah, firman Tuhan itu juga senjata untuk kita menjadi kuat dan melawan serangan yang datang kepada kita. Dan firman Tuhan itu petunjuk arah hidup dari sini kemana selanjutnya. Jadi sebetulnya waktu kita melakukan Lectio Divina itu hidup kita tuh diperlengkapi gitu, dipenuhkan, di-equip, disiapkan. Nah, manfaat Lectio Divina sendiri saya ambil aja langsung dari 2 Timotius 3:16. Saya percaya teman-teman sudah tahu ayat ini ya. Apapun yang kita baca dari firman Tuhan itu bermanfaat untuk kita belajar kebenaran.
Ada banyak sekali hal sekarang ini tuh, ada banyak sekali informasi, ada banyak sekali ajaran-ajaran. Tetapi ini tuh yang sudah terbukti. Nah, jadi kita belajar yang benar, yang sejati. Kemudian menerima koreksi. Kadang-kadang hidup kita memang perlu ditegur, perlu dilihat apa yang kita uh, blind spot yang kita nggak lihat, terus ternyata firman Tuhan akan tunjukin sama kita. Lalu firman Tuhan itu mengubah perilaku. Waktu kita bertobat, kita kan harus beda. Jadi firman Tuhan itu menolong kita, bedanya tuh mau gimana ya. Setelah kita nggak mau melakukan ini lagi, ada cara melakukan yang lain. Jadi itu firman Tuhan. Dan kebiasaan-kebiasaan juga. Jadi di undo. Kalau di komputer ada undo gitu ya. Hidup kita tuh di undo, tapi kemudian ada yang baru yang ditambahkan. Lalu mendidik dalam kebenaran. Kalau kata mendidik, saya lihatnya sifatnya ini adalah terus-menerus berkelangsungan, berkelanjutan. Jadi firman Tuhan itu terus-terus berkembang dalam hidup kita. Itu manfaat Lectio Divina. Jadi jangan berhenti gitu. Karena kalau kita berhenti, nanti kita stuck. Tapi kalau kita terus Lectio Divina, itu kita tambah-tambah lagi dididik dalam kebenaran. Nah, secara sederhana saja, kalau melakukan Lectio Divina tuh kita butuhkan ini saja. Alkitab, itu yang pertama, buku catatan. Kalau menurut saya ini buku catatan itu satu alat yang penting juga. Lalu alat tulis, pena, marker, atau stabilo, bahan atau sumber bantuan lain. Mungkin kalau kita pengen lebih dalam, kita bisa pakai apakah Bible commentary atau buku panduan apa gitu ya. Tapi ini menurut saya additional aja tambahan. Lalu mungkin secangkir minuman hangat ya supaya kita bisa menikmati itu. Karena sekali lagi waktu kita Lectio Divina itu kita kan kayak bertemu sama Tuhan ya. Kita kayak ngobrol, kayak menikmati Tuhan gitu. Jadi buatlah itu menjadi momen yang paling menyenangkan. Nah, kita akan melihat 4 langkah Lectio Divina ini yang kita bisa lakukan, yang bisa langsung kita lakukan besok pagi sebenarnya. Terus saya percaya juga teman-teman pasti sudah melakukan ini. Jadi saya mungkin akan hanya mengulang saja, tapi masih mari kita lihat bersama-sama. Bagian pertama Lectio itu membaca firman, meditatio merenung, oratio berdoa, dan contemplatio berkontemplasi atau berpikir lebih mendalam. Nah, pada bagian membaca firman itu, kita perlu membaca dengan seksama dan cermat. Lalu kita coba lihat ya siapa saja yang dibicarakan di dalam bacaan itu. Ini sebetulnya tentang apa sih? Eventnya apa sih? Peristiwanya apa sih? Tuhan tuh gimana sih dijelaskan di dalam bacaan itu? Ini bisa kita pikirkan, bisa kita renungkan dari teks yang kita baca itu. Lalu coba cari perintah ada nggak di sini ya? Koreksi ada nggak ya? Penguatan ada nggak ya? Atau ada didikan nggak ya? Arahan untuk sebuah perilaku yang baru gitu. Nah, ini tuh adalah membaca dan kemudian mencoba melihat secara cermat detail-detail yang ada. Sesudah Lectio, kita coba renungkan secara pribadi ini bagaimana ya ke saya ya. Jadi kalau saya lihat sih sebenarnya bagian pertama kita lihat dulu teksnya, bagian meditatio baru kita lihat ini saya gimana ya mengenai apa yang saya baca ini, apa yang berkesan buat saya. Gagasan inti apa dari bacaan itu yang bicara tentang saya, situasi saya, atau hidup saya, atau uh, sifat-sifat saya, gitu ya. Jadi itu mulai kita reflect ke kita. Dan apa yang Tuhan dan Roh Kudus ingatkan pada saya. Nah, biasanya pada bagian ini tuh kita bisa mulai mencatat ya 3 sampai 5 kalimat pendek-pendek aja apa yang kita renungkan dari bagian itu. Sebetulnya pada waktu kita mencatat, itu bagian dari otak kita itu memproses sesuatu sehingga itu melekat dan menjadi pemahaman yang lebih lama tinggal. Jadi saya menganjurkan memang mencatat. Kalau kita hanya baca aja lebih cepat hilang, tapi kalau kita mencatat itu lebih lama tinggal karena kita sudah memproses dengan satu step berikutnya. Nah, setelah kita merenungkan itu, kita lihat catatan kita masuk dalam doa. Ini adalah bagian di mana kita memuji-muji Tuhan
saya sangat mendorong kita semua untuk memulai dengan selalu memuji-muji Tuhan ya. Karena ketika kita muji-muji Tuhan tuh ya, kita fokusnya tuh pindah gitu. Dan kita melihat bagaimana Tuhan, sehingga apapun yang kita sedang hadapi itu sebenarnya akan menjadi sepertinya eh, bukan hilang, tapi tidak menjadi fokus kita lagi. Kemudian kita berterima kasih kepada Tuhan atas firman-Nya. Kita ingat untuk mohon ampun segala dosa-dosa kita di dalam doa kita, dan kita minta anugerah dari Tuhan. Bersyafaat untuk Tuhan melalui Roh Kudus-Nya, menolong kita untuk menaati atau mengamalkan firman tersebut pada hari ini. Nah, di sini juga kita bisa naikkan doa untuk kita sendiri atau untuk orang lain. Ini di bagian oratio. Sekali lagi, tuliskan pokok doanya pada buku catatan itu. Dari pengalaman saya itu pada waktu kita menuliskan itu, beberapa waktu kemudian itu kita bisa melihat catatan itu dan kita tahu apakah itu sudah dijawab atau dalam sebuah proses, itu kita bisa lihat kalau kita punya catatannya. Jadi ini adalah satu hal yang cukup baik untuk kita lakukan, teman-teman. Nah, bagian keempat ini kita masuk ke kontemplatio. Jadi setelah kita berdoa, kita diam dulu, mungkin 3 menit, kita merenungkan lagi apa kira-kira gagasan inti dari apa yang kita baca itu. Dan petunjuk firman untuk dilakukan itu apa. Nah, kalau berangkat dari sini, bawa gagasan itu sepanjang hari, bawa ide itu sepanjang hari. Pikirkan satu ide itu untuk didoakan sepanjang hari, atau ambil salah satu ayat yang kita hafalkan sepanjang hari, atau kalau suka menuliskan itu di sebuah lembar gitu, kita bisa bawa itu, atau diketik di HP kita, kita bisa bawa, tapi kita mencoba mengingat untuk kembali ke ayat itu di dalam setiap aktivitas kita sehari-hari. Ini saya sih melihatnya bukan rigid ya, jadi kayak, aduh harus dicek, nggak, tapi lebih ke kalau ada kesempatan setengah menit, oh tadi aku merenungkan apa ya pagi-pagi. Nah dari sini kontemplasi kita tuh nggak cuma berhenti, tapi kontemplasi itu terus berkelanjutan sampai hari itu bisa kita jalani. Nah memang sisanya itu rest lah, beristirahatlah di dalam hal-hal apa yang Tuhan sudah sampaikan kepada kita dan nikmatilah Tuhan. Pada kenyataannya itu nggak mudah ya. Jadi mungkin pagi itu kita sudah dapat satu gagasan, lalu jam 11 ada kejadian yang bikin kita sepertinya apa buyar gitu. Tapi coba kembali lagi. Pada intinya tuh kembali terus kepada apa yang kita sudah renungkan. Nah, ini ada sebuah latihan sederhana saja. Boleh saya minta salah satu dari teman untuk membacakan Matius 4 ayat 1 sampai 4? Saya bacakan ya Bu Ruth. Matius 4 ayat 1 sampai 4. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis, dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Ya, makasih banyak, Firda. Saya kembali sebetulnya ke catatan yang tadi ya. Nah, dari bagian Lectio ini, kita membaca, kemudian kita menganalisis bacaannya, lalu kita coba bikin catatan di bagian bawah ini ya. Siapa sih yang dibicarakan di sini? Ada 3 tokoh. Kemudian apa yang terjadi? Kejadiannya seperti apa? Yesus itu digoda. Dia lapar, dia berpuasa. Tetapi dia dapat melawan godaan itu. Karena apa? Karena dia menggunakan firman, dia katakan ada tertulis. Jadi maksudnya ada tertulis itu ada tertulis di mana gitu ya. Ada tertulis di firman-firman yang sudah ada. Jadi dia menggunakan itu untuk mengcounter atau melawan sesuatu yang sifatnya ingin menjatuhkan dia. Lalu masuk ke meditatio, dari ayat ini tuh kita lihat aja.
Kalau Tuhan Yesus mengalami pergumulan, bagaimana dia menghadapinya? Kalau saya mengalami pergumulan, bagaimana saya menghadapinya? Sebenarnya kita kembali lagi memang kepada firman, karena tadi di awal saya katakan firman itu tuh penting sekali buat hidup kita. Kita tuh hidup tuh tergantung dari firman. Jadi pada waktu kita menghadapi apapun, firman itu sudah ada arahannya buat kita. Dan Yesus tuh hafal firman. Jadi saya sangat menganjurkan kita untuk menghafal firman. Dulu sekali waktu saya muda, saya ikut pemuritan, dan pembimbing rohani saya itu mengajak saya selalu menghafal ayat. Jadi itu sampai berpuluh-puluh dalam saya beberapa tahun ya dimuridkan. Jadi menghafal itu sampai sekarang kebanyakan ayat itu saya tidak lupa. Mungkin alamat ayatnya saya lupa, tetapi kata-kata di ayat itu saya tidak lupa. Dan itu memang menolong saya sekali. Muncul ayat-ayat itu ketika saya sedang ada di dalam suatu keadaan yang mungkin saya butuh Tuhan, lalu ayat itu muncul. Jadi memang Tuhan Yesus menghafal itu, sehingga pada waktu godaan itu datang, dia bisa langsung pakai itu. Jadi ini tadi yang saya katakan juga, dia jadi senjata sebetulnya. Jadi senjata dalam hal ini. Nah, oratio, kita bisa memuji Tuhan untuk firman yang Tuhan berikan pada hari ini. Dan dia memberikan ini sebagai kekuatan, sumber kehidupan, dan senjata. Dan kita berdoa juga, kita perlu anugerah untuk berpegang pada firman setiap hari. Karena firman itu tuh sering mau dicuri, teman-teman. Mau dicuri melalui keadaan, mau dicuri melalui tekanan, mau dicuri melalui kekhawatiran dan ketakutan kita. Tapi kita minta anugerah Tuhan, minta pertolongan Tuhan supaya firman itu tidak dicuri dan hilang, tapi dia tetap bisa tertanam di dalam diri kita. Nah, ini bagian kita mendoakan, lalu kemudian berkontemplasi, ambil waktu teduh, merenungkan, ada keywords mungkin ya, baca, renungkan, hafal, dan pegang firman. Nah, untuk menolong, bisa memakai Matius 4 ayat 4 untuk dihafalkan. Oke, nah itu adalah bagian dari Lectio Divina secara sederhana ya. Nanti mungkin kalau memang perlu lebih banyak lagi pemahaman tentang ini, saya yakin Pak Jeff bisa menolong, karena Pak Jeff ini ya sudah ngambil teologi ya Pak ya, jadi kayaknya mungkin yang lebih dalam bisa. Tapi itu adalah hal sederhana yang sebetulnya kalau bagi saya pribadi itu ketika saya terapkan itu sangat menguatkan saya. Ini ada kesaksian pribadi yang saya ingin bagikan. Saya punya anak perempuan yang sudah beberapa tahun, sejak tahun 2020 itu menghadapi depresi. Sampai hari ini masih bergumul dengan depresi, masih ketemu psikiater, masih mencari terapis yang tepat, masih berusaha untuk menyelesaikan sekolahnya karena dia sempat tertunda 2 tahun SMA. Ini di bawah adalah fotonya, namanya Priska. Ini foto dia waktu umur 3 tahun ya, sekarang dia umur 20 tahun. Jadi saya taruh foto ini karena kalau saya lihat foto anak saya ketika masih kecil itu membuat hati saya hangat, karena saya ingat betapa manisnya, betapa dia itu pemberian Tuhan. Nah, beberapa minggu yang lalu saya Lectio Divina dengan sebuah tema merangkul ketidaksempurnaan dalam perjalanan hidup seorang anak PKM. Ini sebetulnya aslinya bahannya dalam bahasa Inggris. Ini diambil dari 1 Samuel 1, yaitu doanya Hana untuk anaknya. Dan yang berkesan buat saya adalah sesudah Hana meminta itu pada Tuhan dan Tuhan memberikannya, dia mengembalikan lagi Samuel kepada Tuhan. Jadi Hana ini seberapapun dia menginginkan Samuel, dia merelakan itu kembalikan hidup Samuel kepada Tuhan. Lalu Filipi 4 ayat 6-7 ini menjadi ayat yang saya hafalkan. Di sebelah kiri ini adalah note saya, catatan saya, jurnal saya untuk Lectio Divina saya topik ini. Di Filipi 4 ayat 6 ini saya menghafalkan, janganlah hendaknya kami khawatir tentang apapun juga, tetapi dalam segala hal nyatakanlah segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang mengetahui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saya menghafalkan ayat itu. Karena pada bulan-bulan ini, Februari, itu Priska sedang ada di bawah sekali. Ada di bawah sekali. Jadi ini perenungan ini sangat menguatkan saya. Lalu saya membuat catatan-catatan di sini, ada beberapa ayat yang sangat berkesan.
Kemudian di bawah, bagian yang kuning itu adalah catatan-catatan bagaimana memahami ketika anak kita mengalami anxiety, kecemasan. Anak saya itu bisa mengalami kecemasan berkali-kali sepanjang hari. Sehingga dia capek sekali. Dan kadang-kadang dia selalu minta dipeluk atau nggak bisa apa-apa. Jadi kadang-kadang sekolahnya hari itu tidak bisa diselesaikan. Tapi ini menolong saya sekali. Dan kemudian doa saya di bawah adalah saya minta kepada Tuhan untuk mengangkat anxiety yang ada dalam hati Priska. Dan ini saya doakan beberapa hari, jadi nggak cuma 1 hari kemudian hilang, tapi selama beberapa hari ketika Priska sedang ada di masa-masa itu, saya mendoakan dia. Jadi sebetulnya intinya adalah kesaksian pribadi yang saya bagikan di sini itu, Lectio Divina ini sebagai caregiver buat saya sangat-sangat menolong. Karena saya bisa mendampingi anak saya di dalam perjalanan dia. Di sini dikatakan ketidaksempurnaan itu bukan anaknya, tapi perjalanan yang dia sedang alami itu sedang mengalami sebuah tantangan. Jadi ini sangat menolong saya, Lectio Divina ini sangat menolong saya. Boleh saya minta 4 orang untuk bergantian membacakan Yohanes sampai Yakobus, silahkan teman. Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa yang memegang perintahku dan menurutinya, ia itu dia yang mengasihi aku. Dan ia yang mengasihi aku akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku akan mengasihi dia, dan aku akan menyatakan diriku kepadanya. Yesaya 55 ayat 11, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kuhendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Yosua 1 ayat 8 sampai 9. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Terima kasih banyak teman-teman untuk membaca hal ini. Ini mungkin sedikit dari banyak ayat yang berkata bahwa firman Tuhan itu benar-benar jadi tempat pegangan kita. Dalam hal ini, saya sebagai seorang caregiver, tapi saya juga percaya teman-teman yang di sini sedang mengalami atau teman-teman yang GKM itu juga tetap bisa mengandalkan firman Tuhan sebagai kekuatan sesuai dengan perjalanan kalian masing-masing. Jadi demikian apa yang saya mau bagikan. Semoga besok pagi Lectio Divinanya atau saat teduhnya boleh lebih disegarkan. Saya mendoakan teman-teman semua supaya mengalami kesegaran baru dengan Tuhan di dalam Lectio Divinanya atau saat teduh pribadinya. Terima kasih, Tuhan memberkati.